Di tengah hiruk-pikuk Jalan Sudirman, Jakarta, di bawah cincicang Cabuitra, seorang polisi wanita bernama Rina berteriak kasar kepada seorang wanita yang sedang berpelukan mesra dengan pasangannya di trotoar. "Hei, kalian ini apa-apaan? Di tempat umum begini kok berani-beraninya? Dasar penyimpang," kata Rina dengan suara lantang, membuat orang-orang sekitar berhenti dan menatap. Wanita yang dipeluk itu, seorang bernama Maya, langsung melepaskan pelukannya dan menatap Rina dengan mata memerah, tapi dia hanya diam, menahan amarah yang membara di dada. Rina, seorang perwira polisi berusia 32 tahun, merasa puas dengan aksinya itu. Baginya itu adalah tugas moral untuk menegakkan norma masyarakat. Tapi malam itu, saat dia memeriksa jadwal sidang kasus korupsi yang menjeratnya, kasus yang bisa menghancurkan karirnya, dia terkejut melihat nama hakim yang memimpin, Maya Sari, wanita yang tadi siang dia hina di jalan. Jantung Rina berdegup kencang, wajahnya memucat. Bagaimana bisa? Apakah ini kebetulan atau takdir yang kejam? Maya, seorang hakim pengadilan tinggi di Jakarta, berusia 28 tahun, telah lama menyembunyikan orientasi seksualnya. Dia tumbuh di keluarga konservatif di Yogyakarta, di mana ayahnya seorang ulama terkenal yang selalu mengajarkan bahwa cinta sejati hanya antara pria dan wanita. Maya pernah mencoba menikah dengan seorang pria untuk memenuhi harapan keluarga, tapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian setelah dia tak bisa lagi menyangkal perasaannya terhadap wanita. Sekarang dia menjalin hubungan dengan Lina, seorang desainer grafis berusia 30 tahun yang membuat hidupnya terasa lengkap meski penuh risiko. Pagi itu, sebelum insiden di jalan, Maya dan Lina sedang berjalan-jalan santai setelah sarapan di sebuah kai kecil. Mereka jarang menunjukkan kasih sayang di depan umum, tapi saat itu, Lina memeluk Maya untuk menghibur setelah Maya bercerita tentang tekanan kerja. "Aku capek, Lin, kasus-kasus ini makin berat," kata Maya. Lina membalas dengan pelukan hangat, tapi tiba-tiba Rina muncul dari balik mobil patroli dan langsung menyerang mereka. Rina bukan orang sembarangan. Dia adalah anak seorang jenderal polisi pensiunan yang mendidiknya dengan disiplin ketat. Rina selalu bangga dengan seragamnya, tapi belakangan ini hidupnya berantakan. Dia terlibat dalam skandal korupsi kecil, menerima suap dari seorang pengusaha untuk menutup kasus pencucian uang. Itu adalah kesalahan pertama, tapi sekarang ancaman penjara mengintai. Sidang besok adalah penentuan nasibnya. "Aku harus menang," gumam Rina sendirian di apartemennya malam itu, sambil menatap foto keluarganya. Istrinya, seorang guru sekolah, tak tahu apa-apa tentang ini. Rina menikah karena tekanan sosial, meski hatinya tak pernah benar-benar mencintai istrinya. Tunggu, Rina sebenarnya juga menyimpan rahasia. Dia pernah merasakan ketertarikan pada wanita, tapi dia kubur dalam-dalam demi karir dan keluarga. Keesokan harinya, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta, Rina duduk di bangku terdakwa dengan tangan gemetar. Saat hakim masuk, mata mereka bertemu. Maya, dengan jubah hitamnya, tampak tenang, tapi Rina bisa melihat kilatan amarah di matanya. "Sidang dibuka," kata Maya dengan suara tegas. Rina merasa dunia berputar. Apakah Maya akan membalas dendam? Atau apakah dia akan tetap adil? Sidang berlangsung alot. Jaksa menyajikan bukti-bukti suap yang tak terbantahkan. Pengacara Rina berusaha membela, tapi Rina tahu posisinya lemah. Selama istirahat, Rina mencoba mendekati Maya di koridor. "Bu Hakim, tolong. Itu kemarin salah paham," bisik Rina. Maya menatapnya dingin. "Ini ruang sidang, bukan jalanan. Duduk kembali." Di rumah, Maya bercerita pada Lina tentang kejadian itu. "Dia yang kemarin, Lin, polisi yang hina kita." Lina marah. "Jangan biarkan emosimu mempengaruhi keputusanmu, Mai. Kamu hakim, harus adil." Tapi Maya gelisah. Inner conflict membara, apakah dia harus membiarkan Rina lolos karena bukti kurang kuat,
atau memperberat hukuman karena dendam pribadi. Keluarga Maya juga menekan. Ibunya menelepon, "Maya, ayahmu sakit. Kapan kamu pulang dan bawa cucu?" Maya menutup telepon dengan air mata. Dia tak bisa bilang bahwa dia tak akan pernah punya anak dengan pria. Rina pulang dengan pikiran kacau. Istrinya, Sinta, menyambut dengan senyum. "Bagaimana sidangnya, sayang?" Rina bohong, "Baik-baik saja." Malam itu, Rina bermimpi tentang masa lalunya. Saat kuliah, dia pernah mencium seorang teman wanita, tapi dia lari karena takut. Bangun dengan keringat dingin, Rina sadar, dia sama seperti Maya, tapi memilih jalan penyangkalan. Apakah ini saatnya untuk berubah? Tapi karirnya di ujung tanduk. Sidang berlanjut. Maya mendengar kesaksian saksi. Rina naik ke podium, suaranya gemetar, "Saya salah, tapi itu karena tekanan." Maya menatapnya, "Ingat hinaan kemarin." Tapi sebagai hakim, dia harus netral. Di akhir hari, Maya pulang dan bertengkar dengan Lina. "Aku ingin hukum dia berat, Lin. Dia hina kita." Lina balas, "Itu bukan keadilan, Mai. Itu balas dendam." Maya menangis, merasa terpecah. Pagi berikutnya, Rina menerima panggilan dari atasannya. "Rina, kasusmu rumit." Hakim itu keras kepala. Rina tahu, tapi dia tak bisa bilang tentang insiden jalanan. Di kantor polisi, rekan-rekannya bergosip, wanita lesbian itu bahaya bagi masyarakat. Rina diam, tapi hati kecilnya protes. Dia ingat ayahnya yang homofobik, "Jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu, Rin." Tapi sekarang dia yang dihakimi oleh orang seperti itu. Maya di kamar kerjanya membaca ulang bukti. Bukti suap jelas, tapi ada celah, saksi utama ragu-ragu. Apakah dia harus membebaskan Rina? Atau memperberat? Tekanan dari keluarga semakin besar. Kakaknya datang ke Jakarta, "Maya, ayah bilang kamu harus menikah lagi. Jangan buat keluarga malu." Maya marah, "Aku sudah bahagia." Tapi kakaknya tak tahu rahasianya. Malam itu, Maya dan Lina berbicara panjang. "Aku takut, Lin, jika orang tahu tentang kita, karirku habis." Lina peluk dia, "Kita kuat bersama." Rina memutuskan untuk bertemu Maya secara pribadi. Dia tunggu di luar pengadilan. "Bu Hakim, tolong dengar saya." Maya berhenti, "Ini tidak etis." Tapi Rina lanjut, "Saya salah kemarin. Saya juga seperti Anda." Maya terkejut. "Apa maksudmu?" Rina cerita tentang masa lalunya, ketakutannya. Maya diam, tapi hatinya terguncang. Ini momen konfrontasi, dua wanita dengan rahasia serupa, tapi pilihan berbeda. Sidang hari ketiga semakin tegang. Pengacara Rina menyajikan bukti baru, surat dari pengusaha yang mengaku memaksa Rina. Maya ragu. Di istirahat, dia telepon Lina, dia bilang dia juga gay, Lin. Lina terkejut, "Jangan percaya. Mungkin trik." Maya bingung, apakah Rina jujur atau manipulasi. Inner conflict Maya mencapai puncak. Dia ingat masa kecil, saat ayahnya memukulnya karena bermain dengan boneka laki-laki. Rina pulang dan bertengkar dengan Sinta. "Kamu aneh akhir-akhir ini, Rin." Rina meledak, "Aku capek berpura-pura." Sinta terluka, "Apa maksudmu?" Rina hampir bilang rahasianya, tapi mundur. Malam itu, dia minum sendirian, memikirkan Maya. Apakah dia bisa berubah? Keesokan di sidang, Maya tanya Rina langsung, "Apakah Anda menyesal atas tindakan Anda?" Rina jawab, "Ya, atas semuanya." Mata mereka bertemu, penuh arti. Tapi di luar sidang, gosip menyebar. Seorang wartawan tahu tentang insiden jalanan. Hakim lesbian dihakimi polisi. Maya panik saat baca berita online. Keluarganya menelepon, "Apa ini benar, Maya?" Dia bohong, hoa. Tapi hati hancur.
Lina datang ke pengadilan untuk dukung Maya. Jangan biarkan mereka hancurkanmu. Tapi Maya marah, ini karena kamu. Pelukan itu. Lina terluka, kita tak salah. Ini momen pengkhianatan kecil, Maya salahkan Lina untuk lindungi diri. Lina pergi dengan air mata. Rina di rumah dapat pesan anonim, hati-hati, hakim itu balas dendam. Dia takut, tapi sadar itu konsekuensi. Ayahnya datang, kamu harus lawan, Rin. Jangan lemah. Tapi Rina balas, ayah, apa jika aku berbeda? Ayah marah, jangan bicara gila. Rina diam, tapi benih pemberontakan tumbuh. Sidang mendekati akhir. Maya harus putuskan. Malam sebelum Onis, dia bertemu Lina lagi. Ma, Lin, aku takut. Lina makan, kita hadapi bersama. Tapi Maya tahu keputusannya akan ubah segalanya. Onis hari itu penuh ketegangan. Ruang sidang ramai, media hadir. Maya duduk di kursi hakim, tangan dingin. Rina berdiri, wajah tegang. Setelah mempertimbangkan bukti, kata Maya, terdakwa dinyatakan bersalah, tapi dengan hukuman ringan, 1 tahun percobaan. Ruang sidang gempar. Rina lega, tapi Maya tahu ini keputusan kontroversial, bukti cukup untuk penjara, tapi dia beri kesempatan kedua. Apakah karena simpati? Atau keadilan? Setelah sidang, Rina dekati Maya, terima kasih. Maya balas dingin, ini bukan untukmu. Ini untuk keadilan. Tapi di hati, Maya ragu. Apakah dia biarkan emosi mempengaruhi? Media menulis, hakim kontroversial beri hukuman lunak pada polisi korup. Keluarga Maya marah. Ayahnya telepon, kamu bawa malu keluarga. Maya menangis sendirian. Lina tunggu di rumah. Kamu benar, Mai. Maya jawab, aku tak tahu. Mereka bertengkar lagi, kamu selamatkan dia karena dia seperti kita. Lina tuduh. Maya marah, bukan. Aku adil. Tapi deep down, Maya tahu ada bias. Ini konflik etika, apakah keadilan bisa netral saat pribadi terlibat? Rina pulang dengan perasaan campur aduk. Sinta senang, kamu selamat. Tapi Rina bilang, aku harus cerita sesuatu. Dia akhirnya coming out, aku suka wanita, Sin. Sinta shock, menangis, kita punya anak. Mereka punya anak kecil. Ini pengkhianatan besar, Rina pilih jujur, tapi harga mahal, Sinta minta cerai. Di kantor, Rina dihukum internal, degradasi pangkat. Rekan-rekannya ejek, kamu bela lesbian itu. Rina balas, dia manusia seperti kita. Ini momen awakening, Rina mulai lawan diskriminasi. Dia hubungi Maya, ia pesan, ma atas semuanya. Aku berubah. Maya baca tapi tak balas. Maya hadapi badai media. Wartawan kejar, apa Anda lesbian? Maya tolak wawancara. Keluarganya datang ke Jakarta. Ayah, kamu harus mundur dari jabatan. Maya lawan, tidak. Aku tak salah. Tapi ibu, pikirkan kami, Mai. Maya merasa terjebak antara cinta dan keluarga. Lina usul, kita pergi dari sini, mulai baru. Tapi Maya tolak, aku tak lari. Ini pilihan sulit, karir hubungan. Malam itu, Maya mimpi buruk, dihina di jalan seperti Rina hina dia. Bangun dengan tekad, dia harus hadapi. Rina setelah cerai dimulai, pindah ke apartemen kecil. Dia gabung komunitas rahasia di Jakarta. Di sana, dia bertemu orang-orang seperti dirinya. Kamu polisi. Berani, kata seorang. Rina senyum, aku belajar dari kesalahan. Tapi ancaman datang, mantan atasan ancam bocorkan rahasianya. Maya dapat promosi, tapi dengan syarat, jaga image. Dia tolak, aku tetap diri sendiri. Ini pemberontakan. Lina dukung, aku bangga padamu. Hubungan mereka kuat, tapi tekanan sosial makin berat. Konflik mencapai klimaks saat acara keluarga.
Maya pulang ke Yogyakarta. Ayah konfrontasi, kamu pilih jalan sesat. Maya bilang, ini aku, Yah. Ayah usir dia. Maya pulang dengan hati hancur. Kembali ke Jakarta, Maya fokus kerja. Tapi berita tentang Rina muncul, polisi coming out, dukung. Maya baca dengan campur aduk. Apakah Rina tulus? Atau publicity? Rina diwawancara, saya salah dulu, sekarang saya lawan diskriminasi. Maya tersentuh. Lina cemburu, kamu terlalu pikirkan dia. Maya balas, bukan gitu. Tapi inner turmoil, Maya merasa terhubung dengan Rina. Ini momen rumit, bukan cinta, tapi empati mendalam. Rina hadapi backlash. Demonstran anti-demo di depan kantornya, usir polisi penyimpang. Rina keluar, bicara, kita semua manusia. Tapi batu dilempar, dia terluka. Di rumah sakit, Sinta datang, anak kita butuh ayah. Rina, ibu. Mereka damai, tapi cerai lanjut. Maya dengar berita, kunjungi Rina. Kenapa kamu lakukan ini? Rina, karena kamu tunjukkan jalan. Mereka bicara panjang, berbagi cerita, luka masa lalu. Ini katarsis, dua wanita yang dulu musuh, sekarang saling paham. Tapi masalah baru, atasan Maya selidiki keputusannya di sidang Rina. Ada bias. Maya bela diri, tidak. Tapi bukti muncul, pesan Rina. Maya diinterogasi. Keluarganya putus hubungan. Lina, kita lawan. Rina bantu, beri kesaksian. Hakim Maya adil. Tapi media jadi heboh, hubungan rahasia. Maya marah pada Rina, kamu buat lebih buruk. Rina minta maaf, aku ingin bantu. Ini pengkhianatan lagi, niat baik jadi bumerang. Maya mundur sementara dari jabatan. Di rumah, dia renung, apakah semua ini worth it? Rina, ya, karena kita bebas. Mereka rencanakan masa depan. Rina gabung aktif. Dia pidato di acara kecil, jangan takut jadi diri sendiri. Tapi ancaman datang, pesan intimidasi. Rina takut, tapi lanjut. Konfrontasi akhir, Maya dan Rina bertemu di KAI. Kita sama, tapi berbeda, kata Maya. Rina, terima kasih atas kesempatan kedua. Mereka pisah dengan hormat. Maya kembali ke pengadilan, bersihkan nama. Keluarga mulai paham, ibu telepon, kami rindu kamu. Tapi ayah masih keras. Hidup Maya berubah. Dia lebih terbuka, dukung hak secara diam-diam, Lina dan dia rencanakan pernikahan simbolis. Tapi masyarakat masih judgmental. Di acara kerja, rekan ejek, hati-hati, jangan dekat. Maya balas, itu urusan pribadi. Rina promosi lagi, jadi panutan. Tapi harga, kehilangan teman lama. Anaknya tanya, mama suka cewek? Rina jawab jujur, ya, dan itu oke. Suatu hari, insiden mirip terjadi, polisi hina pasangan lesbian. Rina intervensi, hentikan. Hormati mereka. Ini momen Ulcircle, Rina jadi pelindung. Maya dan Rina bertemu lagi di konferensi hukum. Mereka bicara, kita ubah sesuatu, kata Rina. Maya setuju. Hubungan mereka jadi persahabatan. Tapi akhir cerita bittersweet, Maya dapat ancaman dari ekstremis. Dia pindah ke Bali dengan Lina, mulai hidup baru. Rina tetap di Jakarta, lawan dari dalam sistem. Di akhir, Maya renung, apakah pengorbanan ini benar? Lina, ya, karena kita hidup jujur. Apakah keadilan sejati bisa dicapai tanpa pengorbanan pribadi yang besar?